Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya selaku guru bidang studi mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS Ade Saiful Bari SPD MPD akan menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dalam kurun waktu 1 bulan ini. Yang pertama tentu latar belakang dalam hal penulisan masalah, pasti ada hal-hal yang perlu kita analisa, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tahap-tahap dalam proses pembelajaran, sebab-sebab timbulnya masalah belajar serta ciri-ciri belajar yang bermasalah dalam upaya pembelajaran dan bagaimana cara kita untuk menanganinya dalam hal penanggulangannya. Baiklah, selanjutnya sebelum saya uraikan masalah-masalah yang dihadapi, tentu saya akan uraikan sedikit tentang definisi masalah belajar. Kita tahu masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Tentu ini perlu kita garis bawahi. Dalam sebuah kehidupan pasti ada masalah antara ekspektasi dengan kenyataan yang tidak sesuai. Oleh karena itu perlu kita belajar, perlu kita perbaiki segala hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut. Oleh karena itu dalam hal definisi belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru tentunya, baik secara keseluruhan sebagai hasil. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada dua. Pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, serta cita-cita siswa. Ini merupakan faktor intrinsik atau internal dalam diri seorang siswa dalam hal menghadapi proses pembelajaran. Yang kedua tentu adalah faktor eksternal yang meliputi keadaan luar dalam diri seorang siswa sebagai guru, sebagai pembina siswa, dalam hal ini guru dan pembina yang memang mempengaruhi upaya-upaya untuk memberikan motivasi eksternal terhadap proses pembelajaran siswa tersebut. Belum lagi sarana dan prasarana lingkungan, pembelajaran, dan juga kurikulum sekolah. Ini merupakan faktor-faktor eksternal permasalahan yang memang dihadapi oleh para siswa. Dalam proses belajar ditemukan 3 tahap penting, yaitu sebelum belajar, proses belajar, dan sesudah belajar. Oleh karena itu, sebab-sebab timbulnya masalah belajar, ya pastinya ada faktor-faktor internal yang tadi saya sebutkan di atas, adalah faktor psikologis, intelijensi, bakat, motivasi, dan faktor fisiologis. Dan faktor eksternal lebih kepada faktor yang timbul dari luar diri individu. Ya, metode mengajar, hubungan guru dengan guru, sarana prasarana, keadaan ekonomis keluarga, hubungan antar sesama anggota keluarga, dengan juga tuntutan orang tua. Oleh karena itu, ciri-ciri pelajar bermasalah dalam hal pembelajaran tentu ada ciri kognitif. Pelajar bermasalah merupakan bagaimana pembelajaran dalam hal kesukaran dikaitkan dengan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan yang baru, atau dialami atau dirasa sukar oleh siswa untuk diaplikasikan dalam hal situasi pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri akademik yang ada di kalangan pelajar meliputi masalah dalam hal membaca lisan, tulisan, dan matematik. Banyak para siswa yang hal tersebut menghadapi masalah dalam hal literasi.
Belum lagi ciri sosial dan emosi pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah, sulit bergaul, sulit berinteraksi, dan dikucilkan oleh teman, oleh sesama teman juga, tidak ditemani oleh orang-orang di sekitar lingkungan, tidak diterima, cenderung introvert. Ini juga bagian dari permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, upaya-upaya dalam hal penanggulangan masalah belajar tentu harus ada perhatian lebih oleh guru, oleh wali kelas, oleh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Lalu juga ada penyiapan sarana prasarana dalam hal ruang belajar, terus juga ada komunikasi intensif, dan juga sering-sering mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Mengalokasikan letaknya, kesulitan permasalahannya, mengalokasikan jenis faktor, dan juga memperkirakan alternatif pertolongan. Demikianlah permasalahan yang saya hadapi dalam konteks pembelajaran di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas terhadap para siswa dalam penerimaan konsep dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hatur nuhun, dan terima kasih.